inna adzabi lasyadid. Semoga Allah berjanji kepada kita satu nikmat yang kita syukuri berupa kelahiran Ananda ini, maka insya Allah Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat lainnya. Jadi Allah, asalkan kita mensyukuri satu nikmat ini yang sedikit ini, ya, kita syukuri yang satu ini, maka janji Allah, la azidannakum, sungguh benar-benar akan kami tambah dengan nikmat-nikmat lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka bagi ayahanda terutama Mas Afif sebagai kepala rumah tangga, ini adalah ujian, ya. Ananda ini adalah ujian, baik itu ujian berupa kenikmatan, insya Allah Allah berikan kesalehan, namun disiapkan juga mental berupa sebaliknya, ujian ketidaknikmatan. Maka yang paling penting adalah sikap. Sebagai orang tua, siapkan dua mental, karena ujian ini akan kita lalui. Yang pertama adalah ketika yang kita harapkan ini sesuai, ketika nikmat yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kita, maka bersyukurlah. Karena itu terjadi karena apa? Izin Allah. Allah berkehendak. Maka yang diminta adalah rasa syukurnya. Tapi sebaliknya, kata Allah, jika diuji dengan sebaiknya, dengan ketidaknikmatan, jauh dari harapan kita, maka bersabarlah. Inilah yang Rasul pesankan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, kata beliau. Sungguh hebat orang beriman itu. Karena apa? Ia menjadikan segalanya baik. In asabathu sarra'u syakara wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lahu. Ketika Allah uji dengan kenikmatan, maka hamba tersebut yang beriman itu apa? Bersyukur. Dia tidak lupa daratan dan tidak menyombongkan diri. Kadang ada antara kita, ketika kita sukses berhasil, dia lupa bahwasanya Allah yang mensukseskan, Allah yang berikan keberhasilan tadi, bukan karena skill kita yang hebat atau bagaimana, tidak, karena Allah berkehendak. Namun di saat kondisi kedua, saat yang terjadi ternyata jauh dari harapan kita, maka Rasul minta pada kita apa? Bersabarlah. Insya Allah ini yang terbaik untuk kita. Ada saatnya yang indah nanti pada saatnya insya Allah. Maka ada doa, tentunya bekal orang tua sebagai pemimpin rumah tangga, terutama Mas Arif sebagai ayah dari anak yang lahir. Itu Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu semuanya, siapapun ibunya, siapapun bapaknya, terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Al-fitratu hiya kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Jadi mana bayi itu? Bayi ini Pak, ketika di alam rahim bundanya, itu sudah diangkat sumpah, sudah dibaiat oleh siapa? Oleh Allah. Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Apa itu mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Saya bersaksi. Ini tauhid bayi ini. Jadi sudah ada komunikasi antara janin dengan sang Khalik, sang pencipta. Ketika lahir, bayi tadi terlahir dalam keadaan bertauhid. Maka mohon orang tua menjaga nilai tauhid yang sudah dibaiatkan terhadap janin tersebut, terutama ayahnya. Karena yang disebut dikatakan fa'abawa alladani yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang membuat warna-warni di atas kefitraan bayi tadi. Ya, anak-anak itu suci, bersih, ya, masih putih. Tapi hati-hati, ayahnya, bundanya mengenalkan lewat makanan, lewat fashionnya atau pakaiannya, lewat pendidikannya. Hati-hati, jangan salah, jaga kefitrahan tadi. Maka sebaik-baik bekal bagi seorang ayah, bagi seorang bunda, tiada lain adalah bekal takwa dalam mendidik anak-anak kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan ingat sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi kita juga ya Pak ya. Sebagai seorang ayah,
bahkan sekarang sudah menjadi kakek, ya. Dulu kita laki-laki ya Pak ya, sekarang L-nya hilang, jadi apa? Jadi aki-aki. Saya juga nanti akan jadi aki-aki seperti bapak gitu kan ya. Kita sebagai kakek gitu kan ya, kita ada cucu. Nah di sini ada tanggung jawab kakek untuk mendidik, mempola, apa istilahnya itu, menjaga kefitrahan anak cucu kita. Bekal tadi adalah bekal ketakwaan. Saya ambil definisi takwa ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, secara aplikatif. Beliau mengatakan, takwa itu adalah al-khauf bil jalil, al-amalu bit tanzil, al-qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahim. Ada 4 konsep bagi para orang tua. Bagaimana cara mendidik anak dengan dasar takwa. Oke? Dan ingat, mohon maaf, tidak ada kata terlambat. Wah, Pak Ustaz, anak saya udah gede-gede nih, terlambat kayaknya nih, udah basi materinya nih. Enggak ada kata basi, enggak ada terlambat. 4 konsep tadi, insya Allah ini sudah terbukti. Yang pertama, bagaimana menerapkan takwa itu dengan cara apa? Al-khauf bil jalil, menanamkan jiwa takut kepada anak kita. Takut apa? Akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tanamkan jiwa atau nilai muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri dipantau oleh Allah, merasa diri dilihat oleh Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, perasaan tadi semakin menguat. Yakin Bapak Ibu, ketika anak-anak kita sudah terbiasa merasakan pantauan Allah, walaupun jauh dari ayahnya, jauh dari bundanya, tapi si anak kuat jiwa muraqabahnya, yakin tidak ada kata maksiat dalam diri anak kita. Pertanyaannya, bagaimana prakteknya? Sederhana. Maka mulai dari kita sebagai orang tuanya, dan biasakan nanti pada anak-anaknya. Untuk apa? Setidaknya membiasakan keluar rumah dengan baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini dahsyat Bapak Ibu. Doa sederhana ini ternyata saya baca hadisnya, oh itu panjang hadisnya. Ada balasan doa ternyata. Jadi redaksi seperti ini. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Pak, Bu, biasa. Ini kalimat kana dalam hadis menunjukkan apa? Habit, kebiasaan Rasulullah. Kemanapun tujuan beliau pergi, asal keluar rumah, itu beliau tidak pernah luput atau melupakan doa tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, saat keluar dari rumahnya, maka beliau berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Kalau keluar rumah kira-kira kaki apa yang pengen gerakan? Kanan atau kiri? Hah? Keluar rumah kanan atau kiri, Pak? Hah? Kanan atau kiri? Kalau masuk rumah kanan juga. Hah? Jadi kanan dua-duanya ya? Kalau masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar toilet? Kanan. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Rumah itu seperti masjid, Pak. Ya. Jadi kalau keluar rumah kaki apa? Kaki apa tadi? Keluar rumah kaki kiri. Harusnya kiri itu. Seperti masjid aja. Pas masuk rumah kaki kanan. Yang penting doanya, Pak. Masuk pusing dengan kakinya. Doanya tadi. Kenapa? Karena doa tersebut ada doa balasan. Ketika kita nyebut Bismillahi, apanya Bismillahi? Dengan menyebut nama Allah. Di sanalah proses istighfar ma'iyatillah, berupaya menghadirkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang istri melepas suaminya, ketika sang ayah melepas anaknya, sang kakek melepas cucunya dengan kata Bismillahi, yakinkan ada dua balasannya. Kira lahu, didoakan baginya, hudita, engkau akan dibimbing oleh Allah. Allah. Ini nilai pertama. Ya, asal mengucap Bismillah saja, maka dibalas dengan doa, engkau mendapatkan bimbingan
arahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tawakkaltu 'ala Allah. Aku serahkan keputusan hidupku hanya kepada Allah. Itu mental yang kedua, dibangun di dalam diri anak-anak kita. Bisikan ke telinganya, biasakan, bacakan kalau dia belum bisa bicara. Ya, jadi telinga anak itu kan sudah berfungsi. Bacakan kepada dia. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika penggalan kedua kita baca tawakkaltu 'ala Allah, maka doa balasannya apa? Kufita, engkau akan dicukupkan. Allahu Akbar. Ini bagi para ayah yang masih bekerja, para suami yang masih celaka, dengan doa tawakal tadi, sebelum kita sampai di perusahaannya, di tempat pekerjaannya, telah dicukupkan kebutuhan keluarganya. Karena apa? Mental tawakalnya kuat. Anak cucu kita apa? Ketika baca tawakal itu Allah, belum nyampe bangku sekolahnya, di TK, PAUD atau SD-nya, itu selalu cerdaskan ya otaknya. Kenapa? Karena mental tawakalnya. Ini pengalaman yang kedua. Yang ketiga apa? Wala haula wala quwwata illa billah. Coba rasakan. Ini adalah ungkapan betapa kita ini lemah. Walaupun bapak seorang jenderal, seorang komisaris, seorang direktur, seorang apalagi kuat secara body dan sebagainya, tapi ingat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali mutlak dari Allah SWT. Lemah kita ini, ya, kalau tidak ada kekuatan Allah. Maka kita mengucapkan kalimat al-haulah tadi dibalas dengan doa apa? Wukita, engkau akan dijaga. Bayangkan anak kita itu, kalau kita biasakan dengan doa tadi, luar biasa, dibimbing oleh Allah, dicukupkan rizkinya, dan dijaga fisiknya dan jiwanya. Allahu Akbar. Ini tanaman yang pertama kita tanamkan, hujamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang tua, menerapkan nilai takwa kedua adalah dengan apa? Al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Apa itu? Al-Quran. Tolong ananda ini nutrisinya jangan hanya fisiknya saja. Dibacakan Quran sejak dini. Ya. Kalau bisa sejak usia kandungan ya. Udah 4 kali. Alhamdulillah. 4 kali hatam, Ustaz. Masya Allah. Berapa kali hatam? 4 kali hatam. Ini udah dengar nih. Ya, kita doakan jadi hafizul Quran. Amin ya Allah. Nah, ini para bundanya, oleh ayahnya gantian gitu kan ya. Kalau bisa suara ayah bundanya, talkinkan kepada anak kita. Yakin Pak. Ya, Rasul menjamin dalam sabdanya, man ta'allamal Qur'an wa huwa fatiyus sinni khalaqahu Allahu bilahmihi wa dam. Barang siapa yang belajar Quran, anak kita talkinkan sejak usia dini, apa yang terjadi? Khalaqahu Allahu bilahmihi wa dam. Allah akan campurkan Quran yang dibacakan tadi dengan darah dan dagingnya. Siapa nama tadi? Hafizana. Ini Ustaz biar gampang, Ustaz. Agak susah nih. Oke, Hafizana. Ya, jadi ayah bundanya harus sadar dalam darah dan daging ya Hafizana ini sudah tercampur ayat-ayat Quran yang dibacakan ayah bundanya. Oke. Jadi mohon ya, install dulu kebutuhan fitrahnya, spiritualnya sebelum yang lainnya. Kalau ayah bunda sudah menomorsatukan Qurannya the first, maka dunianya akan mengekor, yakin Pak. Ya, dan saya mengalaminya. Ketika saya ajarkan Quran pada anak saya dulu, Quran aja dulu. Itu yang lainnya dengan mudah, Pak. Bahasa Inggris, matematika, bahasa apa? Perancis, perapatan Ciamis ya, Sunda maksudnya. Itu mudah juga gitu kan ya. Dengan syarat tadi Quran kita dahulukan. Sekarang sudah banyak ya universitas membuka program tahfidz gitu kan ya. Cukup dengan hafalan Quran, nggak dilihat IPK-nya berapa gitu kan ya, bisa lolos Pak. Ini gara-gara Quran. Semuanya menjadi berkah dan mudah. Maka nilai takwa kedua tadi, tolong Qurannya, rumahnya dihiasi dengan lantunan ayat-ayat Quran. Jangan kayak kuburan Pak rumah kita ini. Al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah
sebuah rumah yang sering dibacakan Quran di dalamnya, ayahnya, bundanya, kakeknya, neneknya, anak cucu kita baca Quran di rumah tersebut, apa yang terjadi? Hadarathu al-malaikah wa kharajat minhu asyayatin. Maka malaikat-malaikat hadir di rumah tersebut dan setan-setan kabur terbirik-birik. Seperti sekarang ini. Tadi kita baca surat Ar-Rahman, maka malaikat kita undang di tempat majelis ini. Amin. Ya, rasakan di sini ada malaikat, Pak. Terasa nggak, Pak? Malaikat apa namanya? Ijroil di antaranya, Pak. Rasakan juga itu kan. Raqib Atidnya ada, malaikat sakinahnya ada, dan luar biasa. Dalam keterangan, malaikat yang kumpul di majelis seperti ini tidak hanya nimbrung saja, enggak, tapi apa? Hum yastaghfirun wa yu'minun. Mereka ini Bapak Ibu mengaminkan doa-doa kita dan membacakan istighfar, memohon ampun untuk kita yang hadir. Maka sering-sering undang malaikat dengan apa? Dengan baca Quran. Sebaliknya mohon maaf sekali, wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah, rumahnya mewah, CCTV di mana-mana dan sebagainya, tapi penghuninya jarang baca Quran, bahkan gak pernah baca Quran. Yang terjadi apa? Hadaratu asyayatin wa kharajat minhu al-malaikah. Setan-setan yang hadir, malaikat enggan berkunjung ke rumah yang jarang bahkan gak pernah dibaca Quran di dalamnya. Mulai hari ini tolong ramaikan Qurannya dengan tilawatil Quran. Walaupun kita nggak paham yang dibaca, nggak masalah, karena Rasulullah menjamin satu hurufnya diberikan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya, tadi Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, pernah ngitung nggak Pak berapa huruf? Banyak. Berapa huruf? Nggak pernah ngitung ya? Berarti ibadahnya nggak komersil, alhamdulillah. Kalau kita hitung Pak, baru Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Pahalanya berapa jadinya? 190 kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Tadi berapa huruf Pak kira-kira? Dari awal surah Ar-Rahman sampai akhir Ar-Rahman, Allah, tabarakallah, Masya Allah. Baik, ini tanaman yang kedua tentang Qur'annya untuk anak-anak kita. Kenalkan untuk pertama kali dengan ayat-ayat fitrah, ayat suci, karena beliau ini masih dalam fitrah itu. Baik, ini kedua. Yang ketiga apa? Al-qana'atu bil qalil. Ya. Mendidik anak kita untuk apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Baik, terutama kepada para ayah, para suami, jangan sampai mohon maaf, Bapak atau Mas Afif khususnya pulang dari tempat pekerjaannya tapi bawa harta dengan harta yang haram. Na'udzubillah. Hati-hati. Harta haram ini Bapak Ibu mohon maaf, baik itu jenisnya atau cara mendapatkannya, itu bisa mengganjal doa-doa kita. Meskipun mustajab tempatnya, mustajab waktunya, tapi jika ada harta haram yang masih kita makan bersama keluarga kita, maka doa-doa hamba tadi terganjal. Dalam keterangan disebutkan, digambarkan kata Fuqaha, ada seorang pengembara dengan baju compang-camping, bukannya kusut, ia katakan ke langit, saya berkata ya Rabb, ya Rabb. Benar doanya Pak. Ia menghinakan diri depan Allah, benar doanya. Dia pilih tempat yang mustajab, mungkin ketika wukuf haji, atau ketika i'tikaf di Raudhah, atau di Mu'tazam. Ia pilih tempat mustajab, bahkan waktunya mustajab, ketika turun hujan, atau di hari Jumat di pengalaman terakhir, atau ketika azan, antara azan iqamah, ia pilih waktu itu. Tapi Rasul mengatakan apa? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mesti dijabah doa-doamu? Kok bisa? Benar adabnya, mustajab tempatnya, mustajab waktunya, kok tertahan doanya? Ada apa hamba ini? Pas dicek ternyata wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Alhamdulillah langsung dikabulkan hujan. Jadi jangan dicela hujannya ya. Ini rahmat Allah. Ini mustajab doa kita ini insyaallah. Berkah. Hujan-hujanan, ayo hujan-hujanan, berkah juga. Ya, baik. Nah di sini ya, ternyata hamba Allah tadi
Kenapa tertahan doanya? Ternyata tadi Pak, hartanya, ya makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, rumahnya, kendaraannya dihasilkan dari yang haram. Anma yustajabu lillahi. Bagaimana dijabah doa-doa kita? Jadi mohon Mas Afi khususnya, ya, jangan sampai ada 1 rupiah pun, secuil nasi pun yang antum dapatkan dengan cara-cara tidak benar. Kita nggak mau istri kita, anak-anak kita merupakan harta yang syubhat tadi, apalagi jelas keharamannya. Kullu lahmin nubita min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, baik itu jenisnya atau cara mendapatkannya, fannaru aula bihi, neraka yang layak bagi daging tersebut. Maka bersihkan sebersih-bersihnya agar Allah berikan keberkahan dalam harta kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Orientasi rumah tangganya, orientasi keluarganya adalah untuk kampung akhirat. Jadi Mas Afif dan yang lainnya, ada 3 program yang antum jalankan dalam rumah tangga. Pertama apa programnya? Menjadikan atau mendirikan, membuat rumah surga di rumah kita. Oke, kenapa? Menjadikan surga di rumah kita. Baiti jannati, membangun surga di rumah. Dari mulai makanannya, sudah ada makanan surgawi. Apa itu kira-kira? Kurma, delima, pisang gitu kan ya. Kayak ini minuman ada surganya kan? Ini silakan gitu kan ya. Ini kalau bisa nih Pak, minimal tuh kurma tuh agak di rumah Bapak Ibu gitu kan ya. Ini makanan surga. Dari mulai komunikasinya itu nggak ada teriak-teriakan di surga itu. Ya ada bakilan salaman salama, ucapan yang menyelamatkan. Baik, membangun surga di rumah. Yang kedua apa programnya? Membangun rumah di surga. Surga itu apa? Taman. Masa kita tinggal di taman? Rumahnya mana? Maka dari sekarang Pak, cari amalan yang pahalanya dibangunkan rumah di surga. Apa diantaranya? Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, memakmurkan masjid, al-mukhlisin, masih tahap renovasi ya Pak ya, belum selesai. Nah ini kesempatan untuk kita. Maka pahala ketika kita berdonasi tadi, berinfak, bersedekah, itu pahalanya adalah banallahu baitan fil jannah. Allah bangun rumah di surga nanti. Ketika azan dikumandangkan, jangan ngobrol, jawab azannya. Setelah azan selesai, berdoa. Setelah azan, itu pun pahalanya dibangunkan rumah di surga nanti. Ketika macet atau perjalanan, ya nggak usah sel radio atau apa, cukup baca Al-Ikhlas 10 kali aja Pak. Ya dalam perjalanan Bapak ke rumah sekarang, pulang banyak 10 kali. Itu pun amalan yang membuahkan pahala. Banallahu baitan fil jannah. Baik, dan masih banyak amalnya. Ini program kedua. Yang ketiga adalah program berjuang untuk masuk surga sekeluarga. Mas Afi pimpinannya. Siap ya? Boyong ke istrinya, boyong anaknya, untuk kita masuk surga sekeluarga. Inilah 4 konsep nilai takwa dalam mendidik anak-anak kita. Dibungkus dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ujung doanya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini, pasangan kami, anak cucu kami, lil muttaqina imama, imam atau penghulu di antara orang-orang bertakwa. Ini doanya dahsyat ini. Kita nggak minta anak kita jadi orang takwa, tapi lebih dari itu, pimpinan di antara orang bertakwa. Keren nggak doanya? Oh luar biasa. Nah, maka di sini doa yang kita panjatkan nanti insya Allah untuk para bayi kita ya, untuk Afisena nanti bacakan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mungkin
yang bisa disampaikan dari acara akikah ini sebagai wujud kesyukuran, kemudian sebagai bukti cinta Rasulullah. Ini kan sunnah, ya sunnah Rasul. Nah, jadi Mas Afif dan Mbak Farashinya, Farisa. iya, Farisa. maaf ya, Farisha ya, itu sedang menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, jadi Rasul menyunahkan umatnya ketika lahir anak itu diakikahi, kalau laki-laki 2 ekor kambing ya. Yeah. Kemudian disembelihnya di hari ke-7 atau kelipatan 7, 14 dan 21. Ini hari berapa kelahiran? Nggak masalah, ya. Kemudian semampunya, Nabi Syafi'i semampunya. Kalau bisa di hari ke-7 itu kelipatannya. Apa yang dilakukan? Pertama didoakan, yang kedua dicukur rambutnya, yang ketiga diberi nama. Nah, kalau bisa terus ditahnik. Ya, ada kurma enggak? Ada tahnik kurma tuh? Belum ya. Jadi ada tahnik itu apa? Jadi mengunyah kurma oleh ayahnya saja ya. Itu kemudian lepehannya ditempelkan ke langit-langit bayi. Nah, tapi ayahnya sudah gosok gigi dulu ya. Silakan ya nanti kalau ada kurmanya tidak harus sekarang juga nggak apa-apa. Itu yang Rasul ajarkan, mentahnik. Nah, kalau bisa ada orang soleh itu tidak siapa di sini, kakeknya atau siapa ayahnya gitu kan, itu bisa juga. Atau ayah silakan. Ya jadi harus lembut ya. Kalau bisa ada kurma ajwa, kalau enggak kalau biasa aja ya biasa. Yang lembut kemudian ambil. Itu sudah campur dengan air liur ayahnya itu. Dan ya ditempel ke langit-langit bayi tadi. Ya, jangan merasa jorok, jijik. Ada sih Pak. Jadi kalau orang tua dulu kan kalau nyuapin itu kan kadang dilapain dulu ya Pak ya, nanti disuapin ke anaknya. Kalau sekarang kita nggak jijik jorok. Justru di sana adalah transfer kasih sayang. Di samping sunnah Rasulullah, yang kedua adalah transfer kasih sayang secara fisik tadi. Allah besar. Baik. Kemudian akikah pun mengajarkan kita untuk apa? Berbagi. Ya, daging dari sembelihan domba tadi yang 2 ekor tadi dibagikan kepada ya yang hadir atau kerabat, tetangga, siapa saja. Itu menunjukkan ada ibadah sosialnya. Di samping individual tadi, cukur rambut dan berikan nama. Yang kedua ada nilai sosial tadi, berbagi kebahagiaan dengan kerabat yang ada. Insya Allah pahalanya luar biasa. Ketika Bapak Ibu di sini orang tua dari Afisena ini yang mengakikahkan anaknya, baik sedang bersedekah kepada yang lainnya, ya sedekahnya bukan kepada fakir miskin, sedekah yang hadir gitu kan ya, maka dijamin pahalanya adalah masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah. Seperti apa? 1 biji yang tumbuh 7 batang. Setiap batangnya membuahkan 110 buah. Jadi berapa itu? 700 kali lipat. Luar biasa pahala hari ini. Sudah baca Quran 1 surat, kemudian berbagi kebahagiaan dengan sesama, maka nilainya berlipat-lipat terus. Terlebih lagi ini di bulan kelahiran Rasulullah, ya sebagai tadi ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga, melindungi Ananda Afisena dari segala mara bahaya, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, mengabdi kepada bangsa, negaranya, dan kepada agamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Narendra Widiawan. Ya, kita bacakan 5 ayat dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, dan 3 ayat di kompi Al-Baqarah dan Al-Ma'uwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء